Ancam kebebasan pers, jurnalis di Lampung menolak revisi RUU Penyiaran. Puluhan wartawan di Bandar Lampung menolak adanya revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atas rencana Undang-Undang Penyiaran. Para jurnalis melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan dibungkamnya pers dengan direvisinya RUU Penyiaran. Koordinator aksi, Andri Kurniawan mengatakan, dalam revisi Undang Penyiaran terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, ekspresi, dan kreativitas di ruang digital. Beberapa pasal dalam draft RUU Penyiaran secara spesifik melarang beberapa jenis konten dan produk jurnalistik, dan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Adapun pernyataan sikap dari para jurnalis yang menolak revisi RUU Penyiaran yaitu menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draft revisi RUU Penyiaran yang mengancam dan bertentangan dengan kemerdekaan pers, dihapus. Mendesak Presiden dan DPR meninjau ulang urgensi revisi UU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak seperti Dewan Pers, organisasi jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil dengan prinsip bermakna. Mengajak semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. Sementara di lokasi unjuk rasa, selain melakukan orasi dengan membentangkan spanduk dengan bermacam tulisan penolakan dan kritikan, dilakukan juga aksi teatrikal dengan meletakkan ID card dari masing-masing media yang menolak revisi RUU Penyiaran. Aksi penolakan yang berlangsung di Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Sabtu 19 Mei 2024, diikuti oleh beberapa organisasi pers dan sejumlah media massa, baik cetak, online, dan televisi. Di antaranya, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Lebih Pers Lampung, dan Pers Mahasiswa. Berikut pasal-pasal bermasalah dalam draft revisi RUU Penyiaran. Pertama, pasal 8A huruf Q disebutkan bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Hal ini terjadi tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebut bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers. Kedua, pasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI. Sedangkan berdasarkan UU Pers, penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Ketiga, pasal 50B ayat 2 huruf C, yang secara spesifik mengatur larangan penayangan eksklusif liputan investigasi. Padahal, Undang-Undang Pers menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran. Keempat, pasal 50B ayat 2 huruf K, dinilai sebagai pasal karet, sebab terdapat larangan membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Padahal, Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret 2024 telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, di mana dalam pasal 14 dan pasal 15 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelima, pasal 51 huruf E, mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Keenam, pasal 18 dan pasal 20 dari Undang-Undang Penyiaran, dinilai dapat melanggengkan kartel atau monopoli kepemilikan lembaga penyiaran. Pasal ini membatasi kepemilikan TV dan radio. Sehingga hilangnya pasal-pasal ini akan mempermulus penguasaan TV dan radio pada konglomerasi tertentu saja. Dari Bandar Lampung, Bongkar Pos TV. Neni Sagita dan Diki Darmawan melaporkan.